nyambung masih kurang 5. Jadi untuk kuliah jam 7 boleh, Anda sampai 7.15, maksimal 7.20 ya. Apa-apa 7.15an, rata-rata teman-teman 90% ini ya. Kasihan supaya masuk dulu. Kecuali setengah 5 sore itu enak, tepat. Pulangnya juga biar cepat ya, setengah 6 pulang. Kuliah setengah 5 itu rata-rata setengah 6 pulang, apalagi besok kalau ada puasa ya, sampai rumah sudah dul. Bahkan ini baru sholat di sini sudah dul. Siapa yang belum? Tidak ada yang menunjukkan. Kalau belum saya klik. Ada yang izin? Ini mah masih kurang. Oh, ada langsung ada yang izin. Saya kira kelas pagi ini tidak mampu ya. Kelas jam ngantuk kan? Masih ngantuk. Saya senang kuliah itu 8.45 sampai setengah 11. Tapi ya susah kan nilai itu. Yang kelasnya sampai P. Ini sampai P ini yang ATM. Karena 900 berapa kan kemarin. Ketika 50 aja, ada 50 ada yang 60. Saya kira tadi sepi loh. Kayak pelajaran yang satu yang sepi. Kita sampai P. Ini kelas L. Saya berdua sama Pak Fajar. Sudah kenal ya? Sudah? Dulu ada yang kuliah ilmu negara, KWN, Pancasila. Kalau Pancasila saya enggak kemarin. Semester lalu beneran enggak. Kemarin KWN sama ilmu negara. Nah ini nanti tata negara itu lanjutan dari ilmu negara. Kalau kemarin mempelajari negara pada umumnya, ya, yang pernah ada, sekarang ada, maupun akan ada, kan bisa saja maupun akan ada. Misalkan Palestina diakui semua negara tidak, misalkan, ya, nanti yang kita pelajari adalah semester 2 itu mulai banyak masuk hukum-hukum positif. Ya, kalau yang sekarang berlaku lah, cara singkatnya kan itu hukum yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu. Ya waktu sekarang, zaman sekarang. Ada PN, ada perdata, ada dagang. Mungkin Anda tanya, lupa apa masih ada BW perdata ya, BW sudah dapat PIH kan? Kalau ada WPK, dagang, WPK, kantor, ada ya. Kalau WPS sudah ganti ya, apa WPS? Pidana, bukan strateg, strateg kan hukuman kan. Nah, Anda ingat yang pidana itu dulu BPS, bukan strateg, strateg hukuman. Mirip kan sama bahasa Jawa. Anda SD, SMP, SMA nggak bikin PK suruh berdiri sini kan diserta. Ya, tapi tulisannya setra kalau bahasa Jawa. Kalau Belanda kan SDR, AFC. Terapkan hukuman. Nah itu kalau pidana kita sudah punya yang baru. Kalau ada kuliah pidana banyak hal baru diatur. Seperti kemarin yang suka apa melihara kucing, nah, jadi masalah kan? Itu jangan ini nggak boleh sadis sama hewan, kecuali yang hewan membahayakan menyerang kita. Masa ada pelabang dikirimin biar paha, ya enggak atau apa, ada kucing nanti kecuali pada buahnya dia nggak bisa nolak. Oke, jadi ada saudara kecil dari yang lainnya dari Burma dia saya Pak Indonesia dari kajian peruntutan ya. Jadi ketemunya ya negara, hukum konstitusi, Pancasila, KWN, ATN, nanti semester 3 hukum otonomi daerah dan desa. Kalau KCN ini kita nanti bicara lembaga-lembaga negara dalam garis horizontal. Tingkat mana kalau horizontal itu? Pusat atau daerah? Pusat. Ada MPK, DPR, Presiden, DPD,
BPK, bukan hanya lembaganya, nanti ada sumber hukumnya juga kita sampaikan, kemudian dengan ilmu lain, objeknya apa, ini seperti mata kuliah yang lain, kuliah apapun, bab 1 pasti demikian. Definisinya apa, kemudian secara umum nanti disimpulkan apa, HDN itu, objek, ruang lingkup, metode pendekatan, nanti metode pendekatan ada material formal, sumber hukum ada material formal. Kalau kata material formal itu diingat-ingat. Anda dari semester 1 sudah kenal material formal apa? PIH di bidang apa? Pembicaraan hukum. Karena ada hukum material formal, ya. Hukum formal itu hukum acara untuk mempertahankan acara perdata, pidana, tun. Sekarang kita ditambah satu acara yaitu beracara di MK. Jangan saya punya belum ada MK. MK itu lahir dari 2003 dan dari 2012 sudah ada. MK sangat cepat. Jadi beracara dengan pidana itu ada pidana, perdata, dan bukan macam-macam. Pidana dalam konteks tersangka, terhukum, terfonis, tun itu sengketa materi. Ini tambah MK, sengketa pemilu, uji undang-undang, dan besok kita sampai di mana kita sedangkan di ADN dan nanti menang-menang lewat pajak. Ya, jadi tim ini saya dan Pak Fajar. Saya sampai BPS, langsung hadiah. Ya, ada 3 kelas, nanti semua tim ya, supaya enggak tabrakan sama yang lain. Siapa yang izin? Ini kalau belum didirikan kuliah pertama Anda masih sampai. Saya belum masuk materi. Nanti baru nanti. Ya, nanti kuliah besok baru RPN-nya saya kasih, kita bahas dulu definisi objek, Anda tes kecil. Kalau ini kan setiap masuk ada tugas. Ya enggak? Tapi kemarin bahasa Pancasila ya masih tugas nanti jadi berapa? Siapa yang izin? Coba. Ya. Vega Chandra. Nah, ini di sini nggak ada. Ada yang kenal Sakor. Bahkan izin itu boleh selama penting ya. Sakit, sudah beras, sudah siapa, orang tua sakit, selama itu penting. Kalau bisa jangan susah. Vega Chandra Salsabila. Apa nih? Ya, sakit asam lambung, Pak. Sakit. Ya. Nanti izinnya perkuliahan minggu mendatang gitu ya. Siap. Singkat. Izin berarti ya. Ke izin lewat acara payment dan suratnya menyusul. Boleh. Walaupun nggak diubah selama nggak masuknya cuma 1 itu Anda santai aja, tenang nggak apa-apa. Kan yang penting tidak lebih 2
cuti, tapi 80 kalau nggak ada apa-apa itu juga bukan alasan, ya sama ya. Mungkin jangan kurang 75%. Tapi saya sarankan ya jangan untuk cuti ya. Nggak masuk itu kan kalau ada keperluan penting. Nggak selama nggak ada keperluan ya masuk. Oke, sementara itu saya belum buka materi. Pagi ini masih di acara garis besar. Saya ngasen, yang kedua menunjuk koordinator kelas. Siapa yang bersedia? Biasanya tidak pernah. Saya kan hanya cek koordinator kelas bagi masih C, nggak ada dalam saya. Kemudian kelas lain banyak. Ya, oke. Dicatat nomor HP saya. Dicatat saja. Nanti Anda kalau sudah kuliah atau nanti siang atau nanti sore nanti bisa. Pak, saya nama ini koordinator kelas L. L itu sama N sama. N itu tek-tekan ya. L itu luas. Dari 16 ke 19. Bukan terakhir dari belakang. Tapi nggak mungkin ada. Ya, dalam sejarah saya jadi itu langka. Saya sampai ke 10 kali benar tidak siap. Apalagi DE. Oke, 0823 2424 1850. Pak Indarjo, ya. Tolong saya tidak usah dimasukkan di grup, jadi saya komunikasi sama-sama koordinator. Karena kalau dimasukkan grup terlalu banyak grup, ya. SMP, SMA, hukum 81, RT, RW, gereja, ya, apalagi ya. Banyak tenang. Terah ya. Tahu terah ada ya. Terah simbah ini, terah simbah itu, ya. Saya berbeda. Dia ada saya hati-hati kami pakai saya juga Pancasila, Kristen ada, Islam banyak. Ya, Indonesia NKRI kita banyak warna, nggak usah ribut masalah. Karena dia diakui kok. Anda saja kepercayaan. Boleh KTP itu dituliskan kepercayaan apapun, mau agama Kristen, Islam, mau ditulis Dharma atau ditulis apa itu. Kemarin kakak kelas Anda itu ada yang menulis skripsi tentang panggilan kepercayaan ya, pengawasan oleh DIY. Wah, ternyata jumlahnya luar biasa. Ya, Solo Semarang itu banyak. Berapa puluh kemarin? Banyak sekali. Sudah manusia ya, 3/4 sudah diuji. Jadi banyak sekali yang. Oke. Jadi nanti itu Anda siapa nama? Nah, Nabil. Ya, nanti sebut nama Anda, nanti saya catat. Jadi biasanya saya tulis media webnya, HTML web 26 maksudnya Anda, TPH web 26 namanya siapa? Putih web 26 3. Kalau sebelum kuliah itu saya sebelumnya ada termasuk gunanya untuk itu. Jadi jangan sampai Anda menunggu 60 menit, 75 menit tidak ada info. Saya masih kalau lebih sekian menit saya kosong ya saya bilang. Oh, ada penelitian mendadak, beberapa mendadak, ada survei pengabdian. Oh, saya melihat sebarang itu adanya sama. Pelajaran perkuliahan. Tapi perkuliahan juga ya. Jadi nggak terus menerus itu ada selangnya serinya. Anda sekarang besok enggak. Definisi nanti ada puluhan. Ada sarjana asing, ada di negara, ada Van Roosevelt,
Kemudian ada hukum nasional, hukum internasional. Kalau sumber hukum nanti ada material, ada formil. Material kita punya asas. Material itu menentukan isi hukum. Satu lagi kalau formil kira-kira apa? Kalau sumber hukum formil, formal, dilihat dari bentuknya. Oh, kita punya undang-undang dasar, punya KPMG, undang-undang, Perpu, PP, Perda Provinsi, Kabupaten Kota, itu formil. Kalau Pancasila itu material, dijadikan sumber. Maka peraturan perundangan apapun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi peraturan perundangan kok bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya jangan dong. Bertentangan dengan kemanusiaan, melanggar HAM, melanggar hak warga negara juga boleh dong. Bertentangan dengan persatuan, sila 3 nggak boleh. Masa bikin perda ini dalam rangka daerah saja, ini jalanku, ini nggak boleh dong. Harus dalam rangkanya NKRI. Itu bisa ketemu di teori pandangan. Jadi bikin peraturan sekalipun perda itu dalam rangkanya, dalam rangka NKRI. Persatuan sosial kita. Nah, itu sifat kita. Persatuan, tidak ada negara di dalam negara. Beda sama Amerika. Ada banyak negara di dalam negara. Ada pemerintah federal, ada pemerintah negara. Kalau kita nanti kan ada pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, ada desa. Atau KM karena nama desa itu mungkin hanya di Jawa, ya kan? Jateng, Jabar, Jatim ada kemudian kan desa kan? Kalau di luar Jawa apa? Apa ya antara lain? Kalau di luar Jawa desa itu sebutan lainnya apa? Anda yang dari Kalimantan, Sumatera, Papua, NTT, NTB, Bali, Lombok, apa? Antara lain nama desa apa? Apa itu? Ya, macam-macam ya. Ada kampuan, nagari, huta, marga, ya. Nah, ini sudah ada yang mulai seleksi pelaksanaan tugas wali dan wakil wali nagari di kecamatan mana provinsi Kalimantan Utara. Ada dari mana? Kita ada. Tidak apa-apa itu dari daerah kampung gede. Ya, jadi presiden itu jangan hanya nulisnya jangan hanya Semarang terus. Semarang terus juga konkret, mau yang berkata, mau yang adat, mau yang pilpres, mau yang pilkada, mau daerah masyarakat terus semua di Semarang bisa habis tuh. Wah, ambil sana, ambil kapan nanti saya ambil. Enggak apa-apa. Mau perdata, mau pidana, mau hatikan. Wilayah kita kan bukan. Kalau biasanya semua yang dekat repot. Ya, tidak boleh pilih spesifik itu alasannya kenapa nulis ini. Dekat Pak, oh nggak boleh itu nggak ilmiah. Tolong. Oh saya tertarik Pak, sini menarik. Menarik ini kan banyak. Itu alasannya nggak boleh. Tapi bukan apa Pak, ya kemudian menarik nggak apa-apa. Itu sebelum dia boleh. Sulawesi kan. Oke, jadi nanti yang kita pelajari yang bab 1 itu nanti definisi objek, metode, hubungan dengan ilmu lain, nanti kita kupas. Kesibukan HTS itu kayak apa di dalam pidana itu. Anda mungkin pernah dengar HTS yang disebut apa? Arbitrary law atau constitutional law kira-kira? Constitutional law. Constitutional law. Kalau Anda ketemu bahasa constitutional law itu bagaimana ini? Constitutional law, hukum konstitusi, hukum yang menciptakan negara. Itu bagaimana ya? Bahasa ibadah, bukan. Coba ada bahasa undang-undang dasar, itu kan ada ya. Oh, dengan nama Tuhan yang Maha Esa kita bersyukur kita merdeka, nanti punya tujuan negara yang pasti punya dasar negara. Kenapa negara? Itu ada tadi konstitusional. Kalau yang hukum lain,
lawannya konstitusional ordinary tulisannya, belakangnya Y, ordinary. Hukum yang dibuat sehari-hari. Pidana perdata dan kalau DPR hukum yang menciptakan. Maka kuliah kita nanti ADN itu ya hukum yang menciptakan lingkungan negara. Oh, bagaimana ya misi presiden di Indonesia, misi keanggotaan DPR, apa syarat-syaratnya untuk jadi presiden minimal usia berapa? Bapak yo, untuk jadi DPR dulu kan pakai Anda berapa? Dulu negara pernah kita singgung. Itu yang paling muda ya. Legislatif itu paling muda boleh 21 sudah boleh. Hak untuk dipilih itu hak pilih pasif itu 21 sudah boleh. Untuk legislatif ya. DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota itu sudah boleh. Ya. Untuk jadi Pak Kades, bupati, wali kota minimal berapa? 25. Masa Pak Kades seusia Anda 20, bukan kita 10 itu. Kalau DPR untuk legislatif boleh 21. Menurut saya wajar lah itu konsolnya akhirnya pembiunan. Menurut saya secara gampangnya ngomong pembiunan. Kata tua, kemudian 20 21 itu legislatif. Tapi kalau eksekutif ya seperti kepala desa itu kan eksekutif. Ya legislatifnya kan BPD misalnya. Kemudian kepala daerah juga kabupaten kota itu sama 20. Gubernur berapa? 30 lah minimal. Kalau eksekutif itu perlu karisma ya. Itu sudah perlu sangat jantan satu dari saya punya belum punya bumes masih nanisan. Ya jangan dong. Kalau tidak jangan kelihatan karena mobil anak di ketua kemudian aja. Maka biasanya rapat-rapat dipimpin yang tertua dihadiri saja. Itu sebelum terbentuk yang resmi. Dewasa, perlu karisma. Presiden 40 ya. Kalau sapinya bukan susu ya. Kalau belum pantas jadi presiden dari warga besok lah itu kan kita ada. Harus demikian. Bisa kita sampaikan. Nanti parliamentary threshold-nya berapa? Partai sekarang supaya lolos ke DPR itu berapa persen? Berapa persen? Partai yang lolos ke DPR itu harus punya kursi berapa persen? Yang bisa jawab yang tekan 40% kok. berapa tahun? Kalau tugasnya lengkap, UTS-nya bagus, luasnya bagus. Ya pasti Pak, caranya jawab. Jawab. Ya, pasti ada tantangan. Kalau presidensial threshold-nya berapa sekarang? Kalau threshold-nya presiden sebenarnya ya yang saya tahu ya Pak, kalau presiden itu maksudnya 20% itu harus mendapatkan suara nasional dari 50% provinsi. Misalnya nih, Indonesia sekarang 38 provinsi, artinya 20% dari setiap provinsi, intinya 50% dari provinsi di Indonesia ini harus mendapatkan 20% ya Pak suaranya. Nah itu untuk putaran pertama. Kalau misalnya nggak memenuhi itu, ya lanjut putaran kedua Pak. Nah gitu sih Pak yang saya tahu. Ya, yang benar separuh lah. Ya. Kalau presiden yang kemarin, yang saat ini menjabat, itu periode kapan? Hasil pilpres kapan? 2024 ya. Itu dulu syarat mencalonkan itu partai harus memperoleh suara 20%. Jadi 20% kursi di DPR RI. Tahu DPR RI berapa? Ya lulus lagi. Ini pakai Landa kok. Walaupun Anda belum saya kasih, tapi
Betul ya, kemarin kan tanggal ya. Kemarin 575 tanggal 580. DPD-nya juga tambah ya, dari 136 menjadi berapa? 152. Kan tanggal 16 ya. Ada 4 provinsi 14. Ini gambaran-gambaran latihan. Jadi ada dengan 20% posisi DPR atau 25% suara sah nasional. Misalkan jumlah pemilih 200 juta, berarti dia harus dapat dukungan seperempat 50 juta. Itu yang Pilpres kemarin. Kalau data 2099 kira-kira sudah diuji materinya? Nol nanti ya. Tidak bisa, nggak bisa pakai itu. Nanti diambil kaca juga begitu, nanti semester 3 kita akan. Ya jadi antara lain nanti HTN itu ada akan memperoleh itu. Satu tadi pendahuluan definisi objek, metode, seperangkat aturan dalam pelaksanaan daerah itu apa saja, nanti ada undang-undang organik, ada konstitusi, ada perjanjian nasional. Itu kami saya tanya mulai materi itu dengan jelas diskusi tanya saja. Terus sumber hukum, materi ada 2, nanti ada materi formal, ada jenis dan hierarki. Ada kuliah minggu ketiga sudah tahu sumber kekuatan negara Indonesia itu ini. Nah setelah tahu sumber nanti ada perkembangan. Itu nanti ada bagian sikapnya cuma satu tayangan. Belanda, Jepang, bahkan ada dari nanti ada nasional. Kalau ada nasional nanti ada sejak SMP SMA pernah ada berapa konstitusi yang berlaku di negara kita? 3 apa saja? Pertama, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua UDS, yang ketiga konstitusi PRIS. Baru balik lagi ke yang sama. Ya. Itu semua SMA dapat. Dan senang berlaku kita itu, dan sebelum itu nanti yang bagian Belanda itu hanya tayangan saja berserikat. Ini sampai yang terakhir setelah Orde Baru masing-masing nanti ada objek. Bisa kita sampaikan poin-poin besar. Terus zaman saya kuliah dulu mungkin ada 1 semester, kalau sekarang 3 kali kuliah ini masuk reformasi. Anda tahu tidak reformasi dari 98 itu nggak baik-baik sih. Misalkan ya, nah politik itu seperti itu ya, berarti yang mudah-mudahan nggak gitu terus gitu loh ya. Kadang saya bilang kan politik itu kotor. Ya kan? Kadang begitu teman sekarang lawan, kemarin lawan sekarang teman. Itu jadinya politik. Tadi harus dukung mendukung gitu. Ini nanti akan dapat nanti definisi objek, metode, sumber hukum, perkembangan saat itu nanti SOTNKN. Anda sendiri dengar kata SOTNKN? Singkatannya semua lembaga, semua kantor tapi ada SOTNKN. Struktur organisasi dan tata. Oh di ujung itu ada rektor, ada rektor, di fakultas ada dekan, ada dekan, di provinsi itu ada setja, ada biro dan sebagainya. Dan negara kayak apa? Nanti Anda mengenal adanya dia unsur kan? Unsur SOTNKN kalau cuma dihitung ya rakyat dihitung rakyat. Kemudian lembaga suprastruktur, suprastruktur politik. Apa tuh? Struktur atas. Yang menjadi struktur atas itu yang mana? Ya? Anda punya infrastruktur. Kalau struktur atas ya kan? Jadi saya memberikan banyak lembaga-lembaga apa saja. Struktur politik yang diisi dari parpol contohnya lembaganya. Ya DPR, ya presiden, ya itu kan namanya jabatan-jabatan politik. Struktur politik lembaga-lembaga. Kalau Anda bisa bikin
dibuat oleh rakyat, oleh warga negara. Contohnya apa? Anda bisa bikin apa? Kalau samanya di bidang kerja politik, Anda bisa bikin partai, parpol. Kalau samanya di organisasi secara umum biasa ormas, bukan ya. Tapi kalau samanya tidak kerja politik, forum itu instansi. Ya, ada parpol, ada ormas, ada kelompok, ada mass media, itu instansi. Itu materi kita besok sebetulnya nggak banyak sih. Kemudian sumber hukum, perkembangan ketatanegaraan RI, ayatnya nggak banyak nih. Tapi kuliahnya seminggu 2 kali nanti kompositifnya ada kumpul-kumpul kan. Beserta tugas wewenang ya. Kalau yang sudah diterima kebijakan itu kan bagaimana ngatur ASN, ngatur pajak, ngatur tambang, ngatur itu kan. Nanti ada pidana yang melakukan tindak pidana sipil atau tentara, tidak ada. Luas kan, luasnya. Nah bisa bahasa bagaimana itu dibuka untuk nanti peradilan itu kan ada apa yang peradilan ini kuliah pertama belum bisa komentar peradilan apa kalau pengadilan tinggi Jawa Tengah itu maksudnya lingkungan lingkungan peradilan untuk semua orang umum siapa saja mau berperkara bukan juga ada laporan lingkungan peradilan, ada lingkungan peradilan kira-kira apa ya? Untuk di Indonesia kira-kira lingkungan peradilan agama itu yang ada agama Islam. Yang non Islam juga. Tapi kalau Muslim mau bercerai, mau bagi wakaf, pakai jadi tinggi aja tidak terlalu nanti masalah itu sudah ditelakan. Jadi lingkungan peradilan itu ada 4 umum untuk semua siapa agama, militer untuk tindak pidana misalkan yang dilakukan oleh tentara itu untuk peradilannya tidak di PNI akan mahkamah. Kalau peradilan bagaimana dibayar pidananya? Kadang-kadang satu lagi tun peradilan tata ini menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pemerintah karena keputusannya. Misalkan mereka tiba-tiba menspores Anda langsung nggak boleh kuliah, pecat, Anda berkat tutun terkait dengan pemerintah karena keputusan. Pedagang kaki 5 tiba-tiba digusur wali kota tambah di tempat baru dan dianiaya sama tun punya. Jadi adanya juga kita menginflasikan kekuasaan. Kalau eksekutif kan Anda tahu, eksekutif siapa sih? Kalau di pusat siapa yang disebut eksekutif itu? Presiden, wakil presiden, menteri. Kalau di daerah
dinas-dinas itu ada di kita yang bicarakan nanti kita. Legislatif siapa? DPR, DPD. Kekuasaan kehakiman siapa? Mahkamahnya berapa? Dua, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agamanya yang 4 tadi itu digawahi oleh MA. Tun Mahkamah Militer Umum itu digawahi oleh Mahkamah. Maka disebut Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agamanya. 4 lingkungan itu yang memandani Mahkamah Agung. Dan sebuah MK, namanya saja Mahkamahnya Konstitusi. Itu ADN itu, Mahkamahnya Konstitusi. Nah ini ada mantan dosen saya, Prof. Arif, yang beberapa hari lalu pernah siap 70. Jadi kalau lagi MK itu bisa sampai 70. Sama sudah profesor. Nah, usia yang akan dapat itu undang-undang kepegawaian ASN supaya tetap. Ya, kalau bapak mama dan dosen itu kalau guru besar sampai 7. Kalau tidak guru besar 65. Kalau guru PAUD sampai SMA SMK 60. Ketua PD berapa nanti bisa? Itu Pak menjabarkan negara ini kita akan sama dengan usianya harus itu antara lain isi perkuliahan kita 1 semester ini. Nanti saya kira-kira ya separuh lah. Anda kuliah mulai kemarin tanggal 9 ya, berarti nanti kira-kira berakhir TS itu kan kayaknya setelah lebaran persis ya. Anda puasanya apa? Minggu depan ya? Minggu depan selamat berpuasa bagi yang jalan. Minggu depan Anda mulai puasa. Biasanya kalau puasa itu ada pengurangan waktu sedikit ya, biasaannya. Tapi yang tadi mungkin jamnya pulang teknik dikurangi. Kalau kuliah kurangi ya. Kayaknya dulu kalau SMA dikurangi ya, 45 menit dari 30 atau 40. Kalau mahasiswa kurangi enggak? Kayaknya enggak ya. Kalau Anda libur saja harus ganti kok, itu karena SSO. Kalau dulu kosong pakai bahan terus kan wajib ganti biasanya itu. Jadi dua-duanya harus memenuhi. Anda memenuhi 75, saya sudah memenuhi. Anda baru masuk seminggu, nanti minggu depan libur ya. Libur berapa? Minggu depan kan libur. Bukan seminggu loh ya, hanya Senin Selasa kayaknya. Senin itu cuti bersama karena Selasanya kan Imlek. Nah Seninnya kan Harpik mas. Ya, jadi pemerintah itu apian gitu. Jadi boleh kalau kok Senin tanggung ya, cutinya dikatakan Senin dan Rabu. Rabu nanti kebanyakan lain itu. Anda baru kuliah sekali, minggu depan sudah punya tugas untuk ganti. Biasanya merah itu ya ganti, jangan dikira nggak ganti. Karena SSO harus terpenuhi. Oke, ada pertanyaan nanti pas kuliah mendatang nanti RPS-nya tak kasihkan. Kalau ada bacaannya apa, nanti kita udah. Materi juga nanti sudah kuliah berapa kali gitu nanti tak kasih juga. Apapun boleh dibaca, minimal itu ada Pak Cimli, ada kita mungkin nanti ya kira begitu pagi ini karena dulu menunjuk konten sama Anda tahu dari garis besar yang akan Anda peroleh selama 1 semester. Kita berdua, kita tim L. Oke, jadi konten antara lain tugasnya itu siap mau kuliah itu ya LMP. Karena kelasnya banyak saya nggak pilih cuma dia semuanya ada komentar. Kita bisa kuliah dan lucu. Oke, biasanya tanya mahasiswa
Kalau mau online atau offline ya, baru sekali ya off dulu dong. Kadang begitu kan. Tapi kalau tiba-tiba hujan lebat dari jam subuh sampai 7 ya, sudah nggak anu ya. Online ya. Daripada semua repot. Tapi kayaknya udah mau datang. Sudah mau habis. Mungkin habis imlek ya. Mudah-mudahan nanti setelah itu lancar terus. Boleh diakhiri? Kalau nggak boleh, nggak lulus. Oke, kita ketemu hari Kamis.